Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim amin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu sekali Allah jamaah insan alhamdulillah ulama kita para rasul berdoakan Allah biasa melaksanakan atau panggilan Allah yang disebutnya penjaranan. Mudah-mudahan masih menjadi wasilah ulang ibadah melaksanakannya diri ampura dosa yang masih dibuatkan dengan Islamnya, yang masih dibuatkan tauhidnya, karena yang diberkahkan diberkahkan keluarganya, menjadi kebahagiaan salihah selalu taat insyaallah diberi pada semua kejadian biasa terlupakan dosa tinggallah ucapan sering selalu banyak kesalahan maka hapunten muka suhun secara lahir maupun batin di dunia kita. Kalayan sawang sunah betibras besar itu saya pasti kepada ibu sayanya. Insyaallah wayana ulang kaya dihukum biar masihnya jadi berwasilah bisa usul ke Allah lewat kajian dia. Amin ya Allah. Insyaallah dina waktos alek kajian dari peningkatan kajian atau kajian rohaniah atau kajian batinnya. Maqalah Imam Athaillah di dalam kitab Hikam, malam yaqbal Allah bi mulafatil ihsan qaida ilaihi bisalasilil imtihan. Saha-sahajalna antu tenarima teu bisa menghadap ke Allah bimulafatil ihsan kusabab lelemesna di dalam hatinya sebagai keabdianana qaida bakal ngalian Allah ilaihi terhadap si jalma bisalasil imtihan rantai cocoba. Jadi arti maqalah Imam Athaillah ini saha-saha jalma anu kehidupanana pastina kami akan menjelaskan secara syariat maupun secara hakikat. Lamun malam yaqbal Allah bi mulafatil ihsan sahajalma antara daik yang hareukeun dirina ka Gusti Allah, berarti cerita syariat dulu.
atau jalmi teradaik ngalaksanakeun ngaji sekalipun sholat, maka eta si jalmi sedengkeun sadar di dalam hatina jalmi bakal datang ka eta si jalmi rante-rante kesusahan. Kenapa menang bisa dikatakan rantai? Manusia nu rasa jauh terus-terus ka Gusti Allah, tak daek mendekatkan diri ka Gusti Allah maupun fisik apalagi secara batinnya, maka manusia itu kehidupannya akan dilema oleh Allah atau dirantai-rantai kesusahan, dilema ku Gusti Allah atau dibiarkan ku Gusti Allah itu telah mengikuti, disilahkan oleh Allah, kamu karena kamu ini gak mau untuk datang ke ngelaksanakan sholat atau kajian, maka orang itu akan patu akhirul uqubah. Untuk sementara mungkin orang itu tak merasa disiksa, enggak bakalan. Karena katanya berpikir karena orang te salat teu ngaji awi geuning teu disiksa, sehat-sehat saja we. Nah, maka itu sebenarnya jangan tenang-tenang kehidupan seperti itu. Maka orang itu dibiarkan oleh Allah, dilema ku Gusti Allah, terserah diri nak mau ngapain pun juga tidak akan yang melarang. Tapi orang itu akan difatu akhirul uqubah, maka selalu di dalam hatinya, maka orang itu rasa kekurangan dan kesusahan, terus keluh kesah secara mencari rezeki, sampai ke ibaratnya selalu mencari rezeki itu selalu meninggalkan sholat, terus dalam keadaan kesusahan. Walaupun orang itu sudah mendapatkan rezeki, tapi rasa ragunya di dalam batin selalu gelisah. Kenapa harus selalu gelisah? Karena dia hatinya tidak akan tenang, karena jauh atau dilema atau dibiarkan oleh Allah, tidak ada di dalam batinnya merasa ketenangan. Walaupun uang itu banyak, tapi akan merasa ringan. Nah itu. Apalagi kalau orang sudah sakit, kalau sudah nyampe dalam dirinya rasa kesakitan, bila mana tak kerja itu berpikir besok tidak akan dahak, di mana untuk bayar hutang. Nah ini secara syariat pun udah kelihatan orang yang jauh kepada Allah itu. Atau padahal Allah itu tak pernah jauh sebenarnya, cuman orang itu su'ul adab terhadap Allah. Allah merintah kepada dirinya harus mengabdi, harus melakukan secara pribadinya salat, tapi orang itu karena bukan punya perasaan bahwa saya tidak salat, tidak ngaji pun bisa makan, bisa beli mobil, bisa beli motor, maka orang itu akan diambil dalam keadaan kaget. Di dalam surat Al-Maidah kalau enggak salah ayat 49, bila mana manusia kalau sudah lupa, falamma nasya' ma dzukira fatahna abwaaba kulli syai'
Bila mana manusia kalau sudah mulai lupa dirinya kepada Allah, terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsunya, maka orang itu akan dibukakan pintu kesenangan di alam dunia, tapi di dalam batin akan dimiskinkan, akan dikeluh kesah di dalam batin, sanajan harta berlimpah terus serba kekurangan. Akhadnahu baghtatan, ketika Allah mengambil kepada hartanya dalam seketika, sedangkan mencari harta dari mulai setahun, 2 tahun belum tentu, 3 tahun belum tentu, sampai ke puluhan tahun untuk bisa beli rumah, beli mobil, tapi manusianya lupa kepada Allah. Caranya Allah mengambil harta terhadap orang itu lewat garongkah, lewat kebakarkah, lewat terbawa arus airkah, atau oleh angin pun, sekaligus dengan keadaan kaget. Sedangkan di akhirnya orang itu ngumpul-ngumpul harta, tidak ada waktu untuk sholat yang 5 menit, tidak ada waktu untuk ngaji selama setengah jam, terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Manusia itu adalah bakal dirantai-rantai coba. Padahal kalau ditanyakan bukan coba, itu sebenarnya mah adalah siksaan. Nah, maka kalau kita yang suka sering ngaji, tingkatkan. Kita yang suka sering ngaji kesana kemari, mungkin secara dohir ya alhamdulillah kita meningkatkan para ibu-ibu ini, supaya kita meningkat kepada Allah, supaya kita bisa wusul kepada Allah lewat kajian-kajian dinut tauhid, untuk membimbing ruhaniyah kita kepada Allah, supaya bisa wusul besok, lusa, karena umur kita tidak akan lama lagi. Seperti apakah kita bisa pulang atau sekarang ruhaniyah. Nah, meningkatkan ini kajian yang untuk dibawa oleh ibu, dilakukan di dalam batin. Yang tadi mungkin untuk yang di luar, karena ibu sudah dikehendak Allah, sudah merasa dibawa oleh Allah ke sini. Yang cerita tadi di dalam untuk syariat, orang yang menjauh kepada Allah. Sekarang orang yang secara fisiknya selalu menghadap kepada Allah, yaitu mungkin sekarang ibu-ibu ini terpilih oleh Allah karena dibisikkan dari rumahnya, karena ini hari Sabtu ada kegiatan kajian di Masjid Birrul Walidain, maka ketika Allah memanggil adzan lewat adzan di masjid, bersiap-siap orang itu untuk datang ke tempat kajian. Berarti oleh Allah diberikan taufik supaya datang. Alhamdulillah. Nah, di sini akan mengatakan rasa bersyukur. Rasa bersyukur secara secara dohiriah, mengucapkan alhamdulillah, urang terus diberi taufik Allah, biasa melaksanakan itu akan bersyukur seperti itu. Nah, kita harus ditambah, harus diproses, jangan diam di situ dulu, jangan merasa senang dulu. Tapi karena ini kajiannya selalu ditingkatkan, Allah telah memberikan taufik kepada ibu-ibu atau kepada kita semua, tapi Allah belum membukakan pintu qabul. Allah can mukakeun kana pintu diterima ngaji, can
Tergantung diterimanya atau enggak sekarang tergantungnya kepada hati. Bila mana manusia melaksanakan ibadah apapun yang dikatakan ibadah, maupun sedekah ke, maupun wiridan ke, mau tahajud ke, mau berbuat baik, perbuatan amal dohir maupun batin, tergantung karena hati orang. Bila mana muncul di dalam hati kita yang selama ini mungkin kita masih buta kepada Allah, dengan keadaan masih nama Tuhannya, baru melaksanakan dan merasa dibisikan, dikaretegkeun supaya udah orang datang ke kajian, itu sudah termasuk golongan baik atau masuk golongan kebaikan di sisi syariat. Kalau di sisi Allah bagaimana bisa kebaikannya? Muncullah penyakit atau nabi, muncullah bukan penyakit, muncullah yaitu yang bernama ikhlas. Seandainya ayeuna dalam hati kita melakukan datang dari rumah, sudah dibukakan pintu keinginan, sudah dibukakan pintu taufik, maka hati ini siap untuk mencari ilmu ikhlas. Ikhtiar di dalam batin kita, cari ikhlas sering kami jelaskan, wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Sekarang ibu perang di dalam batin supaya cara menghilangkan keakuan diri kita yang melakukan. Disitulah manusia akan perang rek menuju karena ikhlas. Tapi bila mana manusia belum menghadap ruhaniyahnya kepada Allah, jangankan kenal kepada Allah, ruhaniyahnya juga masih bingung. Bila mana manusia masih dalam keadaan bingung di alam dunia, yaitu di dalam Al-Quran, man kana fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila mana manusia mata dohirnya bisa melihat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, batinnya belum mengenal kepada Allah, maka disitulah hati atau ruhaniyahnya, wahai para ibu, hati-hati akan dikecohkan supaya menyembah kepada selain daripada Allah, supaya menyembah atau supaya selingkuh di Gusti Allah. Kenapa? Karena disinilah wajibnya ketika melaksanakan mau sholat, mau baca Quran, harus melaksanakan punya wudu. Wudu itu diantaranya wajib wagsilu wujuhakum, wajib dikumah wajah. Wajah dohir wajib dicuci darah non wajah. Secara syariat wajahna bila mana ada kekotoran atau najis. Nah, itulah secara syariat ibu sudah melakukan wudu. Sudah bersihkah wudu? Bersih secara syariat. Wudunya mulus, prakteknya ilmu fikihnya sudah jelas. Karena pangna Allah merintah kepada kita, wajibagsilu wujuhakum, dosa ruhaniyah kita, wajah rohku harus mengingat, karena wajah rohku selalu menghadap kesenangan salianti Allah, kesenangan hawa nafsu. Mana contohnya? Bisi orang kudu paham supaya orang mengerti kunaon itu wajah rohku
ketika orang ngalaksanakeun salat lain menghadap ke Allah tapi menghadap kepada selain Allah. Mata itu pagsilu wujuhakum teh diwajibkeun ngalaksanakeun wudu teh. Gitu. Ngabersihkan roh, wajah roh. Sedangkan dina sholat ini wajah tu wajia sedangkan dina sholat ini wajah tu wajia lillati. Ini senyana aku wajah tu menghadap wajah roh, wajia menghadap lillati kedah dinyatakeunana keur waktu salat lain menghadap ke Allah, masih bayangan menghadap ka salian ti Allah, mata tahajud menghadap kana hutang, ngaji terhadap kepada penita suami yang ada di dalam batin selain Allah. Itulah wajib hukumna bagi kami melaksanakan wudu dohir dan wudu batin. Wudu dohir rek ngalaksanakeun salat secara umumna, wudu batin rek bertemu dengan Allah harus bersih, jangan sampai Allah disekutukan di dalam batin. Itulah karena Allah merintah kepada kita lakukan wudu itu. Mata kelihatan jalmi bisa terjorok. Mungkin saudara-saudara yang mudah-mudahan yang memaafkan karena terus ngobrol kayak ujungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat atau bersedaya biasa melaksanakan kebaikan untuk pengawasan di mana boleh pengawasan kurang sampai di obrolan. Mudah-mudahan bermanfaat taufik sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita secara bila pada perbesarnya akan memberikan kita supaya sudah manfaatkan karena oleh kesadarannya nyata kita kematian. Karena kematian perlu mungkin pengurusan secara baik terus dijelaskan di dalam kitab-kitab kita. Dan alhamdulillah di mana ketersana pun besan almarhum dina diteril ngalaksana dina ke-40 dina ngalaksanakeun ya dapokeun terus di tahun daripada ibu sana mangga pilih balik manfaatkeun kana eta kitab. Mudah-mudahan eta kitab manfaat buat ibu sadayana anu ngajalankeun anaknya karena istilahna niat sedekah kersana almarhum besan ka-40 dina nyuhunkeun bantosanana dengan surat Fatihah sawang sulan oge sareng kudu 3 wang surat keikhlasanana. Allah hadiniyah bi barakatihi al-Fatihah. Bismillah.